Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Nah, di dalamnya itu nanti kita akan menjabarkan terkait bagaimana aliran biaya pada perusahaan manufaktur, terus juga ada laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, dan ada laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Tentunya saya tidak sendiri. Di kelompok kami ada Mas Azrul Wildan Ainur R selaku pemateri kedua, dan seharusnya ada satu anggota kelompok kita lagi, tapi dia sekarang sudah keluar, jadi kita tinggal berdua. Oh ya, perkenalkan, saya Anggun Sevioloka selaku pemateri pertama sekaligus moderator. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait apa sebenarnya biaya manufaktur itu. Kalau perusahaan manufaktur itu jelas kita sudah mengetahui bersama ya teman-teman, bahwasanya perusahaan ini tuh mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Intinya di dalamnya itu ada proses, bukan yang langsung menjualkan suatu produk, tapi ada proses di perusahaan manufaktur itu. Nah, terus apa biaya manufaktur itu? Jadi biaya manufaktur itu, atau biasa kita sebutnya itu manufacturing cost, itu adalah jumlah total dari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Nah, biaya produksi ini meliputi ada biaya bahan baku atau biasa disebut dengan BBB, terus juga ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung, terus juga nanti ada langsung dan tidak langsung, berarti BTK gitu aja. Terus juga ada biaya overhead atau BOP ya. Terus apa sih manfaatnya kita setelah menentukan biaya manufaktur itu? Nah, sebenarnya banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama yakni pengendalian dan pengurangan biaya. Pastinya dong, dengan kita mengetahui biaya manufaktur itu, nantinya kita bisa paham gitu loh, elemen-elemen yang dapat mempengaruhi biaya produk nantinya. Jadi nanti kita bisa mengidentifikasi mana yang sekiranya gak efisien atau menyebabkan pemborosan. Terus kita akhirnya juga bisa melakukan penekanan di situ. Ini kita bisa mengendalikan lah gitu. Terus juga manfaat yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang strategis. Pastinya dong, dengan kita mengetahui biayanya, kita bisa lebih mudah untuk menetapkan harga nantinya berapa, terus juga bisa mengatur strategi bisnis ke depannya kayak apa, karena kita tahu patokan harganya. Terus juga bisa meningkatkan profitabilitas dan kinerja. Jadi bisa profitabilitas, profit. Jadi bisa meningkatkan laba kita, keuntungan kita selagi perhitungan biayanya itu tepat. Seperti itu. Terus juga bisa mengukur kinerja, memungkinkan kayak evaluasi efisiensi operasionalnya juga biar lebih akurat itu seperti apa. Sama juga bisa sebagai perencanaan keuangan. Jadi
Dengan kita membuatnya itu akhirnya ada data yang akurat untuk merencanakan keuangan dan mengurangi resiko finansial kedepannya itu seperti apa. Terus manfaat selanjutnya itu bisa menjadikan perhitungan itu menjadi lebih akurat. Misal dalam pembuatan HPP, menghitung HPP, jadi perhitungannya itu bisa tepat gitu loh untuk harga pokok penjualan nantinya, yang itu semua adalah dasar untuk menetapkan harga dan penilaian efisiensi kedepannya. Terus juga penilaian persediaan, jadi bisa menentukan nilai persediaan bahan baku barang dalam proses, yang masih dalam proses, terus juga barang yang sudah jadi, yang pastinya itu semua lebih akurat karena sudah ditentukan biayanya tadi. Selanjutnya kita langsung bahas ke aliran biayanya. Kalau ada yang masih belum paham apa itu aliran biaya itu kayak gambaran perusahaan manufaktur yang menggambarkan gimana sih biaya-biaya itu, ya termasuk BOP, BTKL, BBB dan lain sebagainya, itu mengalir dari awal proses produksi hingga menjadi HPP. Jadi itu HPP. Nah itu semua kan ada prosesnya. Nah kita tentuin tuh alirnya seperti apa, alirannya. Semuanya harus terancang sistematis ya teman-teman, nggak bisa seenaknya sendiri. Semuanya itu ada alurnya. Nah kita bisa lihat gambar yang kita sediakan. Di sini ada gambaran singkat yang sekiranya bisa mempermudah pemahaman teman-teman terkait bagaimana sih alurnya kok bisa sampai ke HPP. Yang pertama, perusahaan itu tentunya dong harus menyediakan atau membeli membeli bahan bakunya terlebih dahulu. Nah nantinya bahan-bahan baku itu akan menjadi persediaan, menjadi stok persediaan. Nah saat produksi dimulai, bahan baku itu langsung kita pindahkan ke proses produksi. Tapi bahan baku nanti dibagi dua teman-teman, bahan baku langsung sama yang tidak langsung. Nanti yang langsung diproses ke BDP atau barang dalam proses, terus yang tidak langsung kita oper ke BOP atau yang overhead tadi, yang tidak langsung. Terus BTKL ya yang langsung, tenaga kerja yang langsung itu juga secara langsung membuat atau bekerja untuk membuat barangnya di BDP. Oh ya, tenaga kerja juga dibagi dua, BTKL sama BTKTL, tidak langsung sama langsung. Yang tidak langsung yaitu masuknya ke BOP, yang langsung berarti langsung terjun ke BDP yang proses. Itu kalau masih bingung BOP itu apa aja sih, biaya apa aja, ya bisa biaya listrik mesin, terus bahan-bahan penolong yang kayak nggak harus ada, tapi itu dengan adanya itu bisa membantu. Masih banyak lagi. Nah jika semua biaya tadi sudah terkumpul di BDP, maka jika selesai maka akan dipindahkan ke persediaan produk jadi, ditampung gitu loh di tempat, bukan penyimpanan, lebih ke kayak persediaan barang jadi gitu loh, di stok di situ. Jadi namanya sudah bukan BDP lagi, tapi jadi persediaan barang jadi atau produk jadi. Lalu ketika produk itu mau dijual, maka biaya tersebut akan kita jadikan
atau kita hitung menjadi HPP. Seperti itu alurnya teman-teman. Nah, lantas bagaimana caranya kita menghitung biaya manufaktur? Yang pertama, tentu kita harus tentukan dulu biaya bahan baku yang kita punya, yang dari persediaan awal, terus ditambah dengan pembelian tambahan yang kita beli untuk produksi selanjutnya, terus juga akhirnya dikurangi dengan persediaan akhir. Itu menentukannya. Terus baru lalu kita hitung BTK, tenaga kerjanya, biaya tenaga kerja. Jadi kita kumpulin tuh biaya-biaya mulai dari gaji karyawan yang memelihara mesin misal, terus pokok yang bersangkut paut dengan proses produksi teman-teman, dan dia itu terlibat dalam prosesnya, seperti itu. Terus kita harus tentukan BOP, biaya overhead pabrik. Itu nantinya pengumpulan biaya yang kayak listrik, terus utilitas, depresiasi peralatan itu juga termasuk loh teman-teman. Terus ada pajak properti, asuransi untuk peralatan, dan masih banyak lagi yang itu kita hitung juga. Lalu kita hitung total keseluruhan, total biaya manufakturnya. Jadi kita tambahkan semua total biaya kita dari langkah pertama, kedua, ketiga tadi. Ya, kalau sudah ketemu total dari seluruhnya itu yang kita namakan dengan total biaya manufaktur. Tapi perlu diingat bahwasanya biaya manufaktur itu tidak termasuk kayak biaya di dalamnya tuh nggak ada biaya administrasi, sewa kantor, upah admin gitu-gitu nggak ada teman-teman. Itu di luar itu semua, karena itu tidak berhubungan dengan proses produksi. Seperti itu. Lalu yang kelima itu kita tentukan biaya per itemnya itu berapa. Jadi kalau menurut saya biaya per item itu kita peroleh dari pembagian total biaya manufaktur, kita bagi dengan total jumlah produk. Jadi nantinya satu item itu akan ditentukan biayanya dari situ. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Jadi harga pokok produksi itu pengertiannya itu adalah total seluruh atau semua biaya langsung atau tidak langsung yang itu dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi hingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Terus tujuannya apa menentukan harga pokok produksi itu? Yang pertama, kita bisa menentukan harga jual produk kedepannya. Nanti kalau nggak ditentukan harga pokok produksinya, kita susah untuk mengindikator keuntungan tuh susah. Kadang juga meleset dengan target itu. Sekiranya ditentukan harganya cocok segini, ternyata itu merujuk kepada kerugian, maka lebih baiknya kita hitung terlebih dahulu. Soalnya banyak teman-teman di luar sana yang menentukan harga produk itu sesuai dengan kecocokan. Misal ada ibu-ibu jual brownies-nya itu isinya cup-cupan, terus ibunya tidak menentukan harga pokok produksinya, jadi ibunya asal aja, dengan cup segini, ukuran segini dihargai 3 ribuan aja atau dihargai 5 ribuan aja, toh ya nggak akan ada yang mau beli kalau mahal. Nah, ibunya tuh melakukan
karangan harga. Nah, ini yang menyebabkan kedepannya itu suatu usaha itu bisa mengalami kerugian besar kalau tidak segera ada kesadaran gitu loh. Kalau dibiarin terus ya rugi ibunya. Maka menghitung harga pokok produksi itu penting teman-teman. Terus juga bisa memantau biaya produksi secara real. Terus bisa juga menghitung laba rugi secara periodik. Jadi lebih mudah nanti kalau menentukan laba ruginya. Terus juga bisa untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi nantinya. Itu. Terus apa aja nih komponen-komponen dalam harga pokok produksi? Yang pertama tentunya ada biaya bahan baku, terus ada BTKL, lalu ada BOP. Nah, ini di sebelah kita ini ada contoh laporan harga pokok produksi seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita menghitung harga pokok produksi perusahaannya? Langkah yang pertama, kita bisa menghitung terlebih dahulu bahan baku yang kita gunakan. Jadi bahan baku yang terpakai dulu. Jadi saldo awal bahan baku kita tambahkan dengan bahan baku yang baru. Terus dikurangi saldo akhir bahan baku. Lalu yang kedua, kita menghitung biaya produksi lainnya. Jadi kita menghitung biaya produksi yang berpengaruh terhadap proses produksi barang. Nah, diantaranya itu ada biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP yang ya seperti biaya bahan baku yang bersifat tidak pokok lah, seperti listrik misal, terus ada reparasi, biaya pemeliharaan, dan masih banyak lagi. Baru deh langkah ketiga, kita menghitung total seluruh biaya produksinya, mulai dari bahan baku yang kita gunakan, BTKL sama BOP. Nah, itu kita jumlah semua. Baru deh kita hitung harga pokok produksinya. Gimana rumusnya? Jadi total biaya produksi tadi kita tambahkan persediaan barang dalam proses yang produk awal, terus dikurangi persediaan barang dalam proses di produk akhir, seperti itu. Nah, terus harga pokok kan udah ketemu nih harga pokok produksinya. Terus gimana kita menghitung harga pokok penjualannya? Ya tinggal harga pokok produksi itu ditambah sama persediaan awal kita, sama dikurangi persediaan di akhir. Udah itu aja, itu langsung ketemu harga pokok penjualan. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Apa sih harga pokok penjualan itu? Yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual dalam suatu periode tertentu. HPP mencakup biaya-biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Kenapa menghitung HPP ini sangat penting? Agar perusahaan dapat menentukan harga jual produk, menghitung laba rugi perusahaan dari penjualan produk, dan untuk melihat realistis atau tidaknya biaya produksi yang diterapkan, menentukan harga jual yang tepat dan menghitung laba kotor perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah komponen harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada persediaan awal. Komponen ini perlu dilengkapi untuk mengetahui berapa banyak persediaan awal yang dimiliki perusahaan. Biasanya persediaan ini dihitung di awal periode atau awal tahun buku berjalan. Yang kedua, persediaan akhir. Komponen ini berisi dengan persediaan akhir setelah mencapai akhir periode atau akhir tahun berjalan. Yang ketiga, pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh jenis pembelian yang dilakukan oleh perusahaan untuk seluruh barang dagangan. Di dalamnya termasuk juga potongan atau sistem pembayaran yang digunakan baik tunai maupun kredit. Baik, selanjutnya langkah cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Yang pertama, menghitung semua bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang terpakai sama dengan saldo awal
bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Yang kedua, menghitung biaya produksi lainnya. Total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Yang ketiga, menghitung total biaya produksi. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses produksi awal dikurangi persediaan barang dalam proses produksi akhir. Yang keempat, menghitung harga pokok penjualan. HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Dan yang selanjutnya, rumus perhitungan harga pokok penjualan. HPP perusahaan manufaktur sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Nah, dari kedua contoh gambar ini saya akan mengambil satu yang dari PT Sukses Cahya. Harga pokok penjualan dari PT Sukses Cahya periode 31 Juli 2020. Persediaan barang dagang awal 25 juta, pembelian 85 juta, beban angkut pembelian senilai 2 juta, total pembelian 87 juta, retur pembelian 2 juta, potongan pembelian 3 juta, total potongan pembelian 5 juta, total pembelian bersih 82 juta, barang tersedia untuk dijual 107 juta, persediaan barang dagangan akhir 23 juta, harga pokok penjualannya 84 juta rupiah. Setelah kita mendapatkan angka HPP, kita masuk ke laporan berikutnya, yaitu laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan ini adalah hasil akhir dari Departemen Keuangan yang memberikan informasi tentang keuntungan dan kerugian perusahaan dalam satu periode. Intinya, kita ingin melihat seberapa efektif kita menjual produk yang kita buat. Tahapan dalam menyusun laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang pertama, menentukan periode laporan. Yang kedua, susunan laporan neraca saldo. Yang ketiga, hitung pendapatan perusahaan. Yang keempat, hitung harga pokok penjualan. Yang kelima, hitung margin kotor dan biaya operasional. Yang keenam, hitung biaya operasional dan penghasilan. Yang ketujuh, hitung laba bersih. Jenis laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Ini adalah format yang sederhana. Semua pendapatan, penjualan, pendapatan lain-lain dikelompokkan di atas, dan semua beban, HPP, biaya operasional, bunga, dan pajak dikelompokkan di bawah. Laba bersih dihitung dalam satu langkah pengurangan besar. Keunggulannya mudah dibaca dan kekurangannya kurang detail untuk analisis mendalam. Yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Ini adalah format yang disarankan untuk manufaktur. Laporan ini memiliki beberapa tahapan perolehan laba. Laba kotor, penjualan bersih dikurangi HPP, laba operasional, laba kotor dikurangi beban operasional, laba bersih sebelum pajak, laba operasional disesuaikan dengan pendapatan atau beban non operasional. Keunggulan sangat jelas, memisahkan kinerja inti operasional dari non inti, memungkinkan analisis kinerja yang lebih akurat. Bisa kita lihat
ini ada dua contoh tabel, yaitu laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step. Sebenarnya kedua tabel ini sama, yang membedakan hanyalah rumusnya atau kinerja dalam analisisnya. Baik, saya akan menjelaskan yang single step saja. Penjualan bersih 200 juta, HPP 80 juta, laba kotor gross profit 45 juta. Selanjutnya ada beban usahanya. Beban penjualan 2 juta, beban admin dan umum 5 juta, total beban usaha 7 juta, laba usaha 38 juta. Pendapatan di luar usaha. Pendapatan bunga 1.500.000, laba bersih sebelum pajak 39.500.000, PPh 7.500.000, laba bersih setelah pajak 32 juta. Selanjutnya, fungsi laporan laba rugi di perusahaan manufaktur. Sebagai laporan keuangan, fungsi yang pertama dan paling mendasar adalah sebagai laporan keuangan itu sendiri. Bersama neraca dan laporan arus kas, laporan laba rugi ini wajib disajikan secara periodik. Intinya, ia menunjukkan kinerja finansial kita selama satu periode, apakah kita menghasilkan laba bersih atau justru mengalami kerugian setelah semua biaya produksi dan operasional dikurangi dari pendapatan penjualan. Yang kedua, indikator performa perusahaan. Berikutnya, laporan ini berfungsi sebagai indikator performa perusahaan. Angka-angka di dalamnya seperti margin kotor, margin laba operasional, dan laba bersih menjadi tolak ukur utama. Yang ketiga, monitor kesehatan keuangan perusahaan. Fungsi ketiga adalah monitor kesehatan keuangan perusahaan. Kesehatan di sini bukan hanya tentang laba, tapi juga stabilitas dan sustainability. Dengan melihat tren pendapatan dan biaya dari waktu ke waktu, kita bisa mendeteksi di gejala-gejala masalah keuangan seperti peningkatan biaya operasional yang tidak proporsional atau penurunan daya jual produk. Yang keempat, data pembanding. Kemudian laporan laba rugi sangat penting sebagai data pembanding. Perusahaan dapat menggunakan data laba rugi untuk membandingkan kinerja antara periode saat ini dengan periode sebelumnya, misalnya 4 tahun ini dengan 4 tahun lalu. Membandingkan kinerja kita perusahaan lain di industri manufaktur yang sejenis. Data ini krusial untuk mengevaluasi apakah strategi yang kita terapkan sudah berjalan efektif. Yang kelima, sarana mengontrol perusahaan. Laporan ini adalah sarana mengontrol perusahaan. Bagaimana caranya? Laporan ini memberikan manajer dan direksi panduan tentang pos-pos biaya mana yang berada di luar anggaran, di atas budget. Yang keenam, bagian dari profil perusahaan. Laporan laba rugi adalah bagian dari profil perusahaan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Laporan ini menjadi pintu gerbang untuk menilai kelayakan perusahaan. Investor menggunakan untuk memutuskan apakah perusahaan layak ditanam modal. Bank menggunakan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Secara keseluruhan, laporan ini memberikan kredibilitas dan transparansi yang sangat penting dalam hubungan bisnis eksternal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur menunjukkan bagaimana biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik mengalir dari proses produksi hingga menjadi harga pokok penjualan, yaitu HPP. Tahapan ini dimulai dari perhitungan total manufacturing cost, yang kemudian menghasilkan laporan harga pokok produksi, HPP produksi, untuk mengetahui biaya total pembuatan barang jadi. Selanjutnya, nilai cost of goods manufaktur
atau disingkat COGM dipindahkan ke laporan harga pokok penjualan (HPP penjualan) guna menghitung biaya produk yang benar-benar terjual pada periode tersebut. Akhirnya, seluruh hasil penjualan dan biaya tersebut dirangkum dalam laporan laba rugi yang menunjukkan laba kotor hingga laba bersih perusahaan. Pemahaman menyeluruh terhadap keempat laporan ini sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk menilai efisiensi produk, menentukan harga jual yang tepat, mengukur tingkat keuntungan, dan memastikan pengelola keuangan yang akurat serta berkelanjutan. If you look into her eyes, she's holding